Assalamualaikum, jumpa lagi dengan belajar bersama Buci. Ini loh, Buci punya dolar. Ini namanya kue dolar. Kue dolar ini sudah jadul loh, ini sudah zaman dulu sudah ada. Buci kecil ini sudah ada dolar. Di rumahnya neneknya Buci kalau lebaran ini dolar keceput ini nggak pernah ketinggalan, selalu ada dolar dan keceput. Ditaruhnya di toples kaca itu. Nah ini Buci dikasih ibunya Buci. Nih dolar. Dolar nih dulu di Sukun ini ada tokonya. Malah katanya itu yang bikin dolar di situ, di depannya RST, yang dibawa RST. Dolar dan potato. Go potato. Ini loh hampir sama. Ini dolar dan potato hampir sama tapi tak sama. Kalau dolar nih agak kecil bulatannya, kalau potato agak besar. Rasanya juga beda. Kalau potato, namanya aja potato ya, kentang. Rasanya cenderung ada kentangnya, mungkin dari saripatinya kentang atau gimana mungkin. Kalau dolar ini cenderung ada rasa pisangnya, seperti rasa pisang. Tapi yang di depannya RST, yang di bawah RST, yang di depan itu sudah nggak ada, sepertinya sudah nggak jualan. Dulu waktu Buci kecil itu berjejer dolar, terkenal dulu. Entah sekarang kok tutup. Entah sekarang produksinya di mana. Atau mungkin masih produksi tapi memang tutup, sudah nggak buka toko. Mungkin dijual online gitu atau gimana, kurang tahu Buci. Tapi masih banyak yang suka dolar ternyata. Tidak tergerus oleh zaman meski sudah banyak kue modern. Seperti potato ini kan mungkin lebih modern. Kalau potato ini Buci besar, baru ada sepertinya potato ini. Kalau dolar ini kan mulai dari Buci kecil, Buci sudah tahu dolar. Buci kurang paham ya. Dolar ini cenderung ada rasa-rasa pisangnya. Atau mungkin kebetulan ini memang rasa pisang, ada beberapa macam rasa. Kebetulan yang Buci makan ini rasa pisang. Atau memang dolar ini memang semua rasanya ini ada rasa-rasa pisangnya. Di depannya toko dolar ini, di bawah RST itu sepertinya Buci rasa itu seperti tempat keramat. Itu yang di bawah RST itu kan banyak pohon-pohon besar. Dulu waktu Buci, anaknya Buci masih kecil itu Buci kan pernah ngajar TK di Bareng. Rumahnya Buci di Sukun, ngajarnya di Bareng. Hampir tiap hari jalan pulang, berangkat pulang Buci jalan kaki. Soalnya gajinya cuma kecil. Kalau nggak salah dulu cuma 10.000. Lah angkotnya itu dulu satu kali naik 300. Kalau PP 600. Kalau satu bulan uang 10.000 itu nggak cukup sepertinya buat hidup. Jadi Buci waktu itu jalan. Dan waktu pulang, Buci itu jalan lewat di bawah RST itu. Buci itu nemu uang 1.000. Buci ingat, mata sepertinya langsung seger. Melihat uang 1.000 itu, Buci ambil. Tapi akhirnya Buci pulang dari ngajar tuh Buci sambil jualan sih, sales. Dan akhirnya sales itu hasilnya lebih banyak dan Buci keluar dari TK, ngajar TK. Karena uang 10.000 nggak cukup zaman itu. Sekitar tahun berapa ya, mungkin tahun 95-an. Tahun 95, guru TK gaji 10.000. Sebenarnya Buci sudah pernah ngajar gajinya 17.000, malah dekat rumah. Tapi Buci pikir itu yayasan itu seperti yayasan besar. Dikira Buci gajinya lebih besar. Buci nyoba ngelamar di situ. Malah ternyata sudah gajinya lebih kecil.
sudah jauh. Ya, entahlah, itu mungkin mencoba tapi gimana ya? Tidak bersyukur mungkin, atau kalau tidak tahu, tidak mencoba, tidak akan tahu. Terus Buci pernah, terakhir itu Buci kerja di tempat penitipan anak. Dan itu sudah mulai COVID, tapi belum yang ditutup total. Belum yang ada itu namanya lockdown apa-apa itu namanya. Waktu Buci naik Grab, pulang itu Buci naik Grab. Itu bapak Grabnya itu sambatan, mengeluh. Katanya sekarang sepi sejak adanya COVID. Karena kan waktu itu sudah jarang, sudah banyak yang mulai tutup, tapi belum semua. Hampir tidak tutup total lah. Maksudnya masih banyak anak yang sekolah, masih ada karyawan-karyawan yang kerja. Meski kadang ini loh, 1 hari kerja, 1 hari enggak, seperti WFH itu loh. Work from home gitu. Jadi Grab itu berkurang. Biasanya yang karyawan-karyawan naik Grab itu kan berkurang enggak tiap hari. Nah, setelah bapak sopir itu mengeluh, Buci kan sambil memberi nasihat kecil lah, membesarkan hati. Ya, disyukuri saja Pak, mungkin ini masih ujiannya atau apalah gitu ya. Ternyata masih di depannya pabrik dolar ini, di bawah RST tapi yang di seberangannya. Ini banyak uang berkececeran. Mulai dari 10.000, 5.000, 2.000. Kalau nggak salah mungkin ada 50-an ribu juga. Buci tahu, terus Buci bilang ke bapak Grab itu, loh bapak itu loh ada uang. Terus bapak itu turun. Sepedanya dipinggirkan, Buci juga berdiri. Tapi Buci nggak berani bantu ngambil. Buci takut. Bapak Grab itu ngambil. Ayo Bu diambil. Nggak bapak aja. Buci suruh bapak aja itu. Terus di belakang itu banyak orang loh. Tapi mungkin orang-orang yang di belakang itu mungkin dikiranya uangnya bapak Grab itu jatuh berceceran. Padahal nggak tahu itu uangnya siapa. Sampai uang itu berterbangan. Sampai di tengah. Bapak itu juga ngambil. Orang yang di belakang itu juga berhenti memberi jalan bapak itu ngambil uang. Dan entah itu seperti jawaban Allah atau gimana. Bapak itu tadi mengeluh katanya sepi sejak mulai adanya COVID itu. Bapak itu mengeluh kerjaannya sepi. Lah kok ternyata itu banyak uang berkececeran. Sama Grabnya itu Buci mau dikasih uangnya. Karena Buci yang menunjukkan, Buci yang tahu uang itu. Tapi Buci nggak berani. Buci malu. Takutnya nanti uang orang yang di depan itu jatuh, terus orangnya tahu, sadar, terus orangnya kembali mau ngambil. Buci malu, Buci pikirannya begitu. Buci malu. Jadi uang itu diambil Pak Grab itu semua, banyak loh. 50, 20, 10, 2.000, 5.000 itu berterbangan. Diambil seperti ngambil laron. Buci ingat. Itu masih di depan pabrik dolar itu. Jadi Buci seperti pabrik dolar itu seperti tempat keramat di depannya loh ya. Di depannya RST yang di bawahnya, yang pas di depannya pabrik dolar itu. Soalnya Buci pernah menemukan uang 1.000 di situ. Dan bapak Grab itu ngambil uang seperti ngambil laron. Dan Buci nggak berani ngambil. Buci nggak berani. Itu sih kisah pengalaman Buci di depannya pabrik dolar. Terima kasih telah menonton.